Welcome to Fuera. Hari ini di belakangku ada satu rumah di lahan 7x15, tapi berhasil dibikin 3 lantai dengan area rooftopnya sendiri. Nggak usah lama-lama, yuk kita mulai bedah omah Surabaya. Nah, hari ini aku lagi ada di perumahan Citraland, Surabaya Barat. Satu perumahan yang hampir semua orang di Surabaya itu pasti tahu lokasinya. Dekat ke Pakuwon Mall, terus di dalamnya ada Universitas Ciputra, punya supermarket yang gede-gede dan jumlahnya banyak banget, dan lain sebagainya. Semua yang kamu butuhin itu ada di satu perumahan ini. Nah, di belakang aku ini adalah salah satu klaster yang cukup favorit buat orang-orang, yaitu adalah klaster Dempsey Hill. Nah, di sini adalah tipe Olive Deluxe dengan luas tanah 105 meter, itu 7x15, dan luas bangunannya 169 meter, itu 3 lantai. Di dalamnya ada 4+1 kamar dan juga ada 3+1 kamar mandi. Harganya itu di 2,48 miliar rupiah. Yuk kita mulai dari bagian depannya dulu. Nah, secara desain ini adalah konsepnya Scandinavian dengan dominan unsur warna coklat ya dari kayu-kayuan itu yang dia menggunakan material dari WPC. Nah, dari looks depannya ini dia itu gagah tapi juga ada sisi cantiknya, dan dia itu kombinasi antara selain warna coklat kayunya tadi itu ada kombinasi warna putih pada pinggiran bingkai lantai 2-nya gitu. Untuk di lantai satunya sendiri ini adalah carport untuk 2 mobil ya, dimana carportnya itu cukup lebar, sekitar 5,3 meteran, jadi 2 mobil SUV pun nggak ada masalah buat parkir di sini. Kanopinya itu dia menggunakan atap dari solar flat, itu nanti kamu udah dapat di pembeliannya, jadi nanti kamu nggak perlu pasang kanopi lagi. Terus yang aku suka di bagian kanopinya itu dia dikasih semacam para-para, dia ini membuat kesan kalau kamu habis dari luar rumah, kamu masuk ke rumahnya itu ngikutin si jalan para-paranya ini. Jadi jalan masuk dari carport, belok kiri menuju area pintu masuknya. Terus untuk di carportnya sendiri ini dia menggunakan lantai keramik ukurannya 30x30. Jadi nanti enaknya kalau kamu punya potongan keramik yang kecil-kecil, semisal ada satu keramik yang rusak, kamu nggak perlu ganti banyak-banyak atau mahal-mahal. Kamu cukup perlu ganti 1 biji keramiknya aja. Nah, terus masih di lantai bawah, ini juga ada lapisan WPC, ini coklat kayak kayu gitu ya. Terus di sebelahnya ini ada lapisan namanya itu foamy. Jadi foamy itu bukan granit ya, tapi dia itu bahan yang sangat ringan sehingga dia tidak membebani strukturnya, tapi kamu dapat kesan seperti granit kasar pada dinding rumahmu. Nah, nanti ini ada space terpisah buat area servis atau area dapur kotornya, jadi nanti dari dapur kotor itu bisa keluar rumah tanpa lewat pintu utama. Yuk sekarang kita masuk dari pintu utamanya. Nih, di bagian teras depan sebelum pintu masuk kita punya satu dudukan yang agak unik ya, karena dudukan ini dia itu bahannya dari beton tapi dilapisi sama keramik ukuran kurang lebih ini 15 x 100 cm. Jadi nanti kalau kamu punya tamu, kalau yang nggak seberapa kenal, kamu bisa ajak duduk di sini tanpa harus masuk ke dalam rumah. Nah, ini masuk ke dalamnya, ini pintunya cukup unik nih. Ini pintu solid engineering alias pintu pabrikan, jadi bukan pakai double triplek yang bisa memuai ketika kena panas. Dan ini pintunya custom ya, kelihatan banget custom, soalnya kalau kamu cari di toko-toko besar itu kamu nggak akan nemu pintu yang ada motifnya kayak bergelombang gini ya. Jadi ini dibuat langsung di sini, bukan di pabrik. Untuk gelombangnya aja, tapi kalau dasar dari pintunya itu dibuat di pabrik. Nah, di sini ada satu smart lock, ini nanti kamu udah dapat. Ini mereknya adalah Handyman, jadi ini salah satu merek yang cukup banyak dipakai di Surabaya, rata-rata pakai merek ini. Masuk sini. Ada satu hal di area foyer ini. Jadi area foyer ini sebelum masuk ke area ruang keluarga, itu ada ini nih, skylight di atasnya. Jadi begitu masuk kita langsung disambut sama skylight. Jadi kerasa dalam rumahnya itu nggak gelap, udah ada skylight, terus juga ada kaca yang menghadap ke arah depan rumah. Bagian dalam atau ruangan intinya kita punya ruang keluarga, kita punya ruang makan. Dari ruang keluarganya dulu, ini dia menggunakan sofa 3 seater, cuma agak unik nih. Kalau biasanya sofa 3 seater itu lurus-lurus aja, ini dia agak melengkung, tapi juga bukan sofa yang letter L gitu ya.
Ini unik nih, sofanya keren banget, bisa kamu pakai kalau kamu udah pindah di sini, nanti kamu pakai sofa yang persis banget sama punyanya rumah contoh, itu bisa kita layanin. Nah, terus untuk ruang keluarganya sendiri ini dia pakai permainan wall panel. Ini semuanya wall panel ya, dari atas sampai bawah, terus juga ada drop ceilingnya. TV-nya pun muat kamu pasang yang ukuran 75 inci. Nah, di sini juga ada meja makan. Ini meja makannya dia bulat. Kenapa bulat? Soalnya biar bisa menghemat space dan kasih kursi lebih dari 4. Ini meja makannya punya 5 kursi. Tapi kalau kamu pakai meja makan itu yang persegi panjang, kira-kira ini muat yang 4 kursi aja, tapi yang agak besar ya, bukan yang 120 cm. Mungkin ini muat yang ukuran 140 cm sampai 160 cm meja makannya. Nah, di sebelah sampingnya ini ada akses yang tadi sempat aku mention ya, jadi bisa keluar rumah langsung, yaitu adalah area servis dan area dapurnya. Jadi nanti untuk masak besarnya itu udah kepisah nih, udah dikasih satu area dapur yang nggak nyatu sama ruang keluarga dan ruang makannya. Nah, di sebelah sini atau di bawahnya tangga itu ada kamar mandi. Dimana ini udah lengkap ya, ada WC, ada wastafel, dan juga ada area showernya. Semua sanitary-nya dia pakai merek dari Toto. Kita geser ke satu ruangan yang belum sempat aku tunjukin nih, yaitu adalah sebenarnya ini area kamar tidur, tapi di rumah contoh ini dijadikan satu area ruang kerja. Nah, view-nya itu hadap ke depan rumah dengan ukuran kurang lebih sekitar 3x3. Ke bagian belakang, ini ada satu area taman belakang alias backyard yang udah dikasih taman secantik ini. Ada pohonnya lagi, jarang-jarang nggak sih punya taman di dalam rumah, tapi ada pohonnya gitu. Biasanya kan cuma rumput aja. Nah, selain ada taman ini, di sini juga ada satu area kamar tidur pembantu, tapi kalau kamu nggak pakai pembantu, kamu bisa jadikan ruangan ini sebagai area gudang. Dan lengkap sama ada kamar mandi untuk pembantunya juga. Ini areanya terbuka ya, jadi kalau kamu pagi hari, kamu bisa buka aja pintunya, sehingga dalam rumahmu itu nggak kerasa pengap atau panas. Yuk, sekarang kita naik ke lantai 2. Di lantai 2, itu kita punya 3 kamar tidur. Yang pertama, ini adalah kamar anak, dan yang paling terang banget kelihatan nih, tuh, ini kamar anak ukurannya sekitar 4x3 dan jendelanya tuh gede banget, dari bawah sampai atas, ya nggak sampai atas-atas banget lah, masih ada space buat nih kasih gorden biar nggak terlalu panas, tapi oke lah ya, cahayanya itu bagus banget masuk ke dalam kamar. Terus di sebelahnya ini juga ada kamar anak nih, ukurannya kurang lebih mirip-mirip dan jendelanya sih dia lebih kecil ya, tapi tetap kamu dapat pencahayaan yang oke banget dan ini nggak kerasa gelap sama sekali. Ukurannya oke banget lah, ini kamu kasur 160 juga masih muat. Nah, ini kamar mandinya. Ini kamar mandi sharing untuk 2 kamar tidur anak tadi. Udah lengkap, ada shower, ada WC, ada wastafelnya juga, semuanya Toto, dan ada skylight di atasnya. Sama ini, meskipun udah ada skylight, tetap ada ventilasi ke arah depan rumah yang bisa kamu buka. Jadi kamar mandi ini meskipun tanpa exhaust fan masih bisa enak sirkulasinya, nggak pengap gitu. Masuk ke kamar utamanya, ini kamar utamanya dia hadap depan rumah ya. Kasurnya itu muat yang ukuran 180 alias king size. Terus lemarinya juga muat 4 pintu. Jadi kamu nggak akan kekurangan lemari di kamar ini. Terus masih ada space untuk meja rias dan ada space untuk balkoni. Tuh, balkoninya nggak gede-gede banget, tapi karena dia agak lebar ya, jadi kamu bisa pakai untuk 2 orang buat santai-santai. Nanti kalau depannya udah jadi tetangga, kamu bisa tuh nyapa tetanggamu. Nih. Sama kalau kamu notice, ini kacanya itu agak cenderung warna biru ya, soalnya dari developer nanti udah dikasih semacam lapisan kaca film, biar ketika kamar utamanya itu kena cahaya matahari, itu nggak terlalu panas dalam kamarnya, jadi tetap dapat natural lighting tanpa harus kerasa kepanasan nih di dalam kamarnya. Dan untuk kusen ini materialnya dia semua pakai merek YKK, merek yang paling bagus yang ada di Indonesia sekarang, dan ini adalah YKK tipe Madela. Sampai kelupaan, ada kamar mandi dalamnya nih, kamar utamanya. Ini speknya sama semua, dia pakai merek Toto untuk sanitary-nya, dan dia juga punya area skylight hadap ke atas, jadi bikin kamar mandinya itu terang meskipun nanti lampunya kamu matiin. Nah, oke, sekarang kita ke lantai 3. Di lantai 3 kita punya area indoor, kita juga punya area outdoor. Area indoornya dulu, ini cocok banget kalau buat main PS, enak banget nih.
buat kumpul-kumpul, main PS, atau makan-makan, nonton Netflix, waktu malam-malam gitu. Ini asik banget loh, TV-nya juga muat yang gede. Ini rumah bener-bener friendly banget buat yang suka nonton TV, karena TV-nya lantai 1 ada, lantai 3 ada, dan itu ukurannya gede-gede semua. Oke ya, nih juga punya cahaya hadap samping, jadi meskipun udah dapat jendela dari depan, tapi juga dapat dari samping, jadi bikin bener-bener rumah ini punya cahaya yang banyak banget dari semua sisi. Oke, sekarang kita ke area outdoor-nya. Ini adalah area yang paling banyak dicari. Jadi kalau balkon di kamar utamanya nggak cukup, ini ada area rooftop-nya di lantai 3. Kamu bisa lihat semua sisi. 270 derajat, kamu bisa lihat sebelah kanan, depan, dan sebelah kiri. Nanti kamu bisa santai-santai di sini, barbekyuan, atau adain acara apapun sama keluarga kamu. Oke, udah aku tunjukin semua isi rumah tipe Olive Deluxe Rooftop di Citraland ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan kalau mau bikin janji lihat langsung unitnya, klik aja link yang ada di deskripsi video ini.